Pas briefing di basecamp kan kalau butuh ojek tinggal pukul ini aja katanya. Nanti ojeknya datang gitu. Kita coba nih. Wih. Dimasukin ke kantong nggak berat kok. Iya. Ya, kita naik mampu, masa kalau nggak mampu bawa sampah gitu ya. Bener. Oke, mungkin segitu aja. Mending asli ya, deposit itu paling jos semua gunung. Gara-gara delakon. Mantap. Umumnya kan kalau lutung hitam ya. Ya di Lawu banyak lutung. Oh hitam. Ini oranye. Air tambah 1 botol buat ke Argo Dumilah. Tengah 11 kita sampai sini. Bisa ya? Kaget wis tau diceto. Lewat babar kaget mesti. Halo teman-teman, Ceto Adventure Madiun. Oke, bertemu lagi. Kali ini saya mau mendaki lagi setelah aku agak lama ini vakum ya. Vakum karena faktor X. Nanti kita jelasin seperti biasa. Jelasnya itu harus di jalur, biar ada obrolan di jalur. Dan kali ini saya naik ke Gunung Lawu sesuai dengan judul. Dan launya via sesuai judul juga, Babar. Sebenarnya tujuannya itu bukan ke Gunung Lawu temen. Awalnya pengennya tuh yang agak ekstrim-ekstrim itu, kayak Raung, terus yang indah-indah itu Merbabu, Arjuno. Cuma kan kondisi sibuk di rumah, jadi Ari nggak bisa. Ya aku gimana ya. Sekali lagi kenapa aku setiap Agustus itu jarang sekali naik gunung, apalagi di gunung yang ramai. Ya nggak tahu kenapa. Nggak Agustus ini aja. Agustus sebelumnya pasti seperti ini. Kurang ada apa ya gitu loh yang keluar untuk naik di bulan ini gitu. Padahal ya seru sih ya kita upacara di gunung, tapi nggak tahu kenapa aku kok nggak ada minat gitu ya. Semoga nanti next ada lah ya. Ya ini pribadiku, aku kurang begitu menikmati gitu perjalanan ketika di momen rame-rame gitu di saya sendiri. Pokoknya besok lah. Kenapa kok aku juga jarang ngepost IG, jarang balasi komen, itu karena ada sesuatu gitu. Habis ini aku juga mau ke Wilis lagi, sekalian ngeluarin moodku yang agak ekstrim ya kan. Mood ekstrim, mood tantangan. Kalau teman-teman mau ikut boleh, nanti aku tak izin Mas Yoga. Sama Mas Yoga men, tahu sendiri. Sama Mas Yoga itu pasti jalurnya di luar nalar manusia pendaki aja. Pendaki pokoknya. Oke, aku mau masuk dulu, dan ini kondisi di weekday ya, jadi nggak ada orang, cuma berdua aja. Dan ini dia manusia negeri panas. Apa nih tadi sebutannya? Negara api. Negara api. Halo teman-teman. Untuk ceritanya, alasannya besok aja nih sambil Oh jalan. iya. Pokoknya kita akan mengcounter. Iya. Mengcounter komentar. Enggak sih, sebenarnya kita mau Ngelurusin juga. meluruskan aja buat orang-orang yang tidak bisa memahamin apa yang diucapkan di video gitu. Yes. Mungkin bukan nggak bisa nih. Nontonnya kurang selesai. Nontonnya kurang, tuh nggak sampai terakhir. nggak sampai. Pokoknya nggak jadi ya, besok aja. Wih, selamat pagi teman-teman. Prepare. Ini udah jam 8. Setengah 8. Kita mau prepare, dan pendakian kali ini kita hanya berdua aja. Dari Babar ya, nggak tahu kalau dari Ceto nanti kalau kita bisa ketemu suara-suara di jalur, denger kok ketemu, bisa saut-sautan biasa. Dan seperti biasa untuk kan kemarin udah ya dari sini ngojeknya, nanti kita ngojek ke itu gonggong itu, di situ, dari situ nanti baru aku rekam seperti biasa. Untuk kali ini konsepnya aku benar-benar mereview jalur ya. Kalau dulu kan emang belum se-hype ini soal Babar, karena ini udah banyak sekali yang naik, jadi aku nge-review terbaru dari Babar. Dan tadi pagi aku pas pesen ini, kok tadi pagi ya, ini masih pagi Rek.
pesen ini teh panas. Aku dikasih tahu katanya jalurnya itu mau dirubah, dibikin landai lagi. Katanya bener-bener landai. Cuma masih disurvei. Nantikanlah kabar selanjutnya. Dan mau dikasih ojek teman-teman sampai pos 2. Kalau bisa saya pos 3. Aduh, itu betapa wownya itu kalau nanti ya itu urusan basecamp ya, aku nggak mau ikut. Oke, mungkin gitu aja untuk pembukaan di pagi ini. Lanjut nanti ke waktu di gonggong itu. Oke, untuk ngeceknya ya seperti kemarin masih lewat jalur itu. Untuk biayanya nanti ada di pojokan sini, tak kasih tahu. Oke siap, mohon maaf ya mengganggu waktu dan perjalanannya. Nanti untuk seluruh anggota mendakinya ini saya ada briefing dulu dari Laut Via Babar untuk mengenai estimasi waktu perjalanan. Dan nanti kan kita ini udah dapat ojek ya, jadi nanti ojek dari sini sampai sana itu kurang lebih memakan waktunya 7 menit sampai 10 menit aja. Dan nanti di Piturimba sampai ke pos 1 Tompa itu memakan waktu kurang lebih 30 menitan saja, kurang estimasinya itu. Dan nanti dari pos 1 Ompa itu sampai ke pos 2 Krenyo itu kurang lebih memakan waktu 40 menit sampai 1 jam. Dan nanti dari pos 2 Krenyo sampai ke pos 3 itu memakan waktu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Saya itu masing-masing. Dan terlalu yang baru itu di pos 2 ke 3 bisa Banti Ilalang. Dan nanti di pos 3 itu ada mata air juga, bisa digunakan untuk diminum ataupun untuk yang lainnya. Dan nanti dari pos 3 sampai ke pos 5 nya Bulak Peperangan itu estimasi kurang lebih 80 menit sampai 2 jam menyesuaikan kondisi tadi di bawah. Ya. Dan nanti camp rekomend dari Basecamp Laut Via Babar ini di pos 5. Dan di Gubak Manjangan silakan boleh juga. Dan nanti dari summit ya, mohon untuk diperhatikan untuk leadernya. Nanti summit itu kalau bisa mau ngejar summit itu jam 3 subuh sudah untuk mulai trekking ke Hargo Dumilah. Nah, dari puncak ke bawah itu juga ada batas waktunya juga. Jangan melebihi dari jam 2 siang dari area camp itu udah harus turun. Jadi jam 2 siang udah harus mulai turun ke area base camp. Biar gak kemalaman nanti turunnya ya. Dan biar ada ojek juga standby di atas gitu. Kalau di hari-hari biasa itu ojek kan nggak sampai malam, tapi kalau di hari weekend itu bisa sampai malam. Dan untuk ojek itu kalau malam melebihi dari jam 18.00 atau jam 6 sore itu udah nambah lagi 5.000. Jadi kalau yang jam operasionalnya kan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 25.000. Dan nanti untuk dari jam 18.00 sampai ke tengah malam 30.000. Oke. Seperti itu. Dan nanti jangan meninggalkan satu sama lain, apalagi ini cuma berdua ya. Jadi rapat terus. Pokoknya kalau naiknya bareng berarti turunnya juga harus bareng ya. Dan nanti jangan juga nyampah di jalur ya. Kalau bisa yang sobek-sobekan kecil itu mau diperhatikan, itu dimasukin ke kantong nggak berat kok. Iya. Ya, kita naik mampu, masa turun nggak mampu bawa sampah gitu ya. Bener. Oke, mungkin segitu aja deh saya. Yang penting apapun kondisinya, apapun cuacanya nanti di atas, yang penting pendakian ini harus diajak happy, harus dibawa seneng gitu ya. Kalau kita happy tuh pasti semua perjalanan tuh indah sekali gitu ya. Iya. Pasti apapun itu kondisinya, ya. Mungkin segitu aja deh saya. Silakan kalau mau dilanjutkan pendakiannya. Semoga semua nanti selamat sampai rumah kembali. Kalau ada pertanyaan. Ini apa untuk yang ojek pas turun tuh gimana? Ada nanti di standby ya, makanya jangan melebihi dari yang tadi saya katakan ya. Biasanya kan di posko sana atas banyak orang-orang standby juga di jalur Laut Via Ceta juga udah gitu. Kalau pukul gong nanti biasanya juga ada yang datang langsung. Iya. Kodenya pukul karena gongnya kan besar, jadi kedengaran pasti langsung ke sana. Kalau untuk biaya ojek turunnya itu udah include sama ini apa beda lagi? Beda lagi nanti. Beda lagi ya. Ya. Langsung gas. Gas. Gas, bye-bye. Mantap. Oke teman-teman, sampai di gonggong kemarin loh. Kita berdoanya di situ aja. Ya masih sama kayak kemarin sih.
harga ojeknya 25.000 per orang. Untuk simaksinya 25. Jadi per orang 50. Sebenarnya ini juga cocok loh buat campground. Camp di sini mantul. Kong. Nah, aku kesini sama Mas juga kemarin kapan? Lupa aku. Yes. Ini kalau manggil ojek kan? Iya, katanya dipukul. tadi pas briefing di basecamp kan kalau butuh ojek tinggal pukul ini aja katanya. Nanti ojeknya datang gitu. Kita coba ya. Wih. Mantap, mantap. Mantap. Nanti pas turun ya kita coba ojeknya biar naik ke sampai sini. Iya. Oke teman-teman, kita berdoa dulu sebelum pendakian. Semoga perjalanan lancar dan tujuan kita juga tercapai. Apa tujuannya? Tujuannya nyari sunset di Nyari puncak. saja di puncak. Oke. Berdoa dimulai. Cito Adventure Madiun. Gas. Nyalai track log dulu yang terbaru karena ini tujuannya ke puncak. Kalau kemarin kan tak hapus itu yang ke arah Segawen. Oke, seperti biasa saya menggunakan Alpine Quest ya. Teman-teman yang tanya silahkan cek videoku yang kemarin, ditonton cara aku pakai itu tipis-tipis itu. Ya, kita start jam setengah 9, ketinggian 1.500-an. Wih. Gas. Kalau ini belum ada pos, kemarin belum ada pos-posnya. Kalau ini nanti bener-bener aku nge-review jalur karena udah mulai rame jalur ini. Dah kok kelau lagi Mas ya, nanti cerita itu yang di story-nya Ari kemarin. Ya karena itu teman-teman. Yang penting naik gunung lah. Ini ibaratnya sowan dulu ke aku. Ari kan pulang dari udah berapa bulan dari setelah balik mudik pertama? Udah balik pertama. Iya, sih pertama Lebaran. Dari Lebaran ke bulan Mei. Oh, Lebarannya Mei ya? Mei. Berarti April. April. Ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 4 lah. 4 bulan. Setelah 4 bulan. Dan nanti ya di awal tak kasih tahu, pokoknya ikuti video ini. Nanti ada apa? Yang di video sebelumnya ini. Iya. Soal itu Masih nanti ada korelasinya. kita jawab pertanyaan, komentar-komentar yang mungkin nontonnya itu loh ya, nggak sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas jalur aja dulu. Itu nanti pas sesi camp cooking, jadi sambil santai, sambil cerita. Nah ini kira-kira gimana ini teman-teman kalau Babar ini dikasih ojek? Ini luar biasa loh, Rek. Dikasih ojek sampai pos, katanya mau ke HP pos 3. Sampai mata. Iya. Wow. Ri, duluan Ri. Oke, gas. Biar ada anu. Ya ini karena temanya apa ya? Yes Ari lah kalau ini, karena teman-teman udah pada nyuruh mumpung di Madiun naik. Ya ini. Ya kemarin tuh banyak yang DM kan pas saya ke Salak itu. Loh, Iya. Mas, di Salak sama si Yunus gitu. Enggak, sendiri ya kan gitu. Terus banyak yang DM juga katanya, Mas, mumpung pulang mudik, agendakan camp and cooking gitu. Udah lama nggak camp and cooking. Kita agendakan. Oke. Biasanya camp and cooking tuh di ketinggian masih Yang bawah lah. rendah, Nah, ini kita di ketinggian 3.200 3.000. camp and cooking. Yes, hari ini rencana kita itu sesuai apa yang tak omongin sebelumnya yang aku naik sama Mas Arya. Aku itu pengen ngecamp di puncak, teman-teman. Semoga ini keturutan. Kalaupun trek malam gimana, Ri? Gas. Gas ya? Ya karena ini muatan kita juga lumayan ringan.
nggak seperti biasanya. Jadi semoga lah nyampe. Nah ini terkait kenapa kita mesti nanti ditanya kok ke laut lagi mas. Nah ini loh, jelasin Ri, rencana awalmu ke gunung mana aja wis. Jadi mudik kali ini tuh teman-teman, sebenarnya agendaku tuh banyak teman-teman. Harusnya awal pulang tuh kan tanggal 9 aku. Tanggal 9 dari Palembang. Terus nyampe di Bekasi itu tanggal 10. Rencana pertama tanggal 10 itu ke Salak sampai tanggal 11 kan. Ngobrol sama jalan lumayan nih. Nah, jadi pas tanggal 10 itu ke Salak, 11 naik, 12-nya kan pulang. Terus istirahat tuh 13, 14, 15. Terus rencana tanggal 15 itu mau ke Arjuna Welirang. Iya. Tapi dan sama Mbak. Iya, sama Mbak Fitri. Mbak Fitri. Jadi rencana itu emang sama Mbak Fitri. Di acara 17-an lah intinya di Arjuna Welirang. Ternyata tanggal 14 sampai 17 itu gak bisa di Arjuna Welirang tutup. Ya. Nah, bingung kan? Ngapain nih gitu. Terus kebetulan nyampe rumah ada acara Karang Taruna tuh banyak. Akhirnya ya udahlah, bantu-bantu acara di rumah gitu. Iya. Enggak enak ya ada acara di rumah kita Ya. malah naik gunung. Makanya itu. Terus habis itu rencana tuh mau ke Merbabu. Gili Ketapang dulu. Gili Ketapang. Rencana awal ya. Iya. Setelah Agustusan tuh ke Gili Ketapang, baru pulang. Nah, karena Arjuna Welirang tutup, agenda tuh dialihkan ke Merbabu sebenarnya. Cuman kalau di Merbabu tuh minimal teman-teman. Ada minimalnya 3 orang. Nah, masalahnya tuh saya cuma sama si Yunus berdua. Susah nyari satu orang kan. Akhirnya karena waktu udah mepet, mau ke Arjuna juga kayaknya nggak cukup waktunya karena saya di tanggal 22 sampai 25 tuh ada acara ke Jogja sama Pacitan. Akhirnya udahlah kita ke gunung yang deket-deket aja, yang nggak menghabiskan waktu. Akhirnya kita pilih Lau. Lah kebetulan karena saya belum pernah ke lewat jalur Babar ini, kita cobalah di Babar ini. Iya. Supaya biar makin banyak lah jalur yang dilewatin. Gitu, Berarti teman-teman. kurang berapa nih kalau Lawu? Kurang banyak. Kan 3 Singolangu, Jogorogo. Singolangu, Jogorogo, Tambak. Oh, tambak. Belum, masih kurang 3 ya. Ya, Tapi nantilah biar nantilah. waktu yang menjawab. Waktu ya. Kira-kira dikasih waktu nggak sama alam ini? Ya kalau tipis-tipis lagi misal gak jadi kayak gini, Nah, tetap kan iya. ujung-ujungnya kalau orang Madiun ke Lawu Ya gitu. Misal nanti kalau saya mudik selanjutnya ada agenda kemana itu, ternyata nggak memungkinkan. Nah, kesempatan. Lawu lagi nih. Nanti next mungkin lewat Tambak. Mbak Atau Singolangu. mungkin lewat Singolangu. Atau yang paling barbar. Atau yang paling barbar Jogorogo. Itu raja terakhir kayaknya. Raja terakhir. Iya. Bener. Nggak ada sumber air, Yes. jalurnya panas. Rekomennya sih musim hujan. Nah, Mas. itu. Nah, itu Ari ya kalau saya. Kenapa kok beberapa hari ini nggak upload story IG? Kayak nggak update sama sekali itu. Yang pertama, aku itu punya kendala. Sakit lama bersemi kembali. Ya aku pernah punya riwayat di gigi teman-teman. Di sebelah kiri ini itu pernah operasi aku. Nah kemarin waktu pulang naik sama Mas Arya itu kambuh dan hampir mirip kayak kemarin yang aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tahu sendirilah namanya gigi. Kalau dulu sih lebih ke
gusi ya, bukan gigi ya, tapi awalnya gigi itu sampai bengkak. Ingat tadi pas aku itu segini tuh, ini sampai sini tuh nyatu rek. Bunder, gila, betapa sakitnya itu kita disenggol tik gini aja udah, wow. Nah itu cuma ya tak bawa ke klinik lah, akhirnya dia kasih obat. Aku sempet vakum, nggak ngerokok selama 1 minggu, biar nggak terus lah itunya sakitnya. Karena setiap aku ngerokok itu kok nggak tahu kenapa di bagian sini itu kayak efek nyeri karena dingin itu. Akhirnya aku berhenti selama 1 minggu. Ya meskipun ini yo udah ngerokok lagi sih, pengennya sih pelan gitu loh, yang rokok tapi nggak sebarbar sebelumnya. Ya itulah teman-teman, kalau urusan gigi sakit itu wes mending meriang-meriang greges lah. Kalau gigi udah ampun aku. Ya ini kambuh lah, intinya kambuh. Aku berarti udah 2 minggu nggak naik ya. Ngapain? 2 minggu lebih malah. Terus gimana Ri pengalaman waktu kemarin di Salak? Sesuai ekspektasi? Wih, kalau kemarin tuh di Salak, alhamdulillah langsung dikasih paket lengkap ya. Apa itu? Wah, jadi kalau ke gunung tuh pasti kan ada trek malam. Oh iya. Ada kabut, ada hujan, ada angin kencang. Nah, dapat semua. Kemarin semua. tuh trek naik jam 4:30, turun nyampe bawah jam 8:30 malam. Jadi berangkat petang, pulang petang, terbaik kan. Terus kena hujan dari jam 4 sampai sekitar jam 8 itu hujan. Jadi trek malam, hujan, kabut, angin, di Salak the best lah. Terus terkait itu Ri, peraturan itu. Yang peraturan. Yang bukan yang ini, yang peraturan. Yang peraturan. Nah, Iya. jadi kemarin tuh saya emang nyoba di Salak via Aji Saka, teman-teman. Yang lagi rame Yang itu lagi ya? rame. Jadi emang saya sengaja ke situ buat ngecek. Jadi gimana sih aturan yang lagi rame tuh gimana sebenarnya? Kayak kemarin tuh tak tanyain langsung ke base camp. Dan sebenarnya aturan-aturan tuh dibuat kayak cuma buat nakut-nakutin lah. Secara singkatnya sih begitu. Buat nakut-nakutin. Jadi kalau kita sebenarnya emang niat ke situ, ya datang aja gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi positif sih sebenarnya. Sebenarnya aturan-aturan yang dibuat tuh sebenarnya positif. Positif. Cuma mungkin penyampaian aja. Ya kebanyakan itu sih. Kemarin penyampaiannya terlalu barbar jadi nggak bisa diterima semua orang. Cuma kalau di global itu positif banget. Yang utama itu aku setuju itu sebenarnya deposit sampah, bukan deposit waktu ya. Yang waktu kalau lebih itu terus hilang gitu, ya itu yang parah. Kalau sampah aku setuju banget, itu mungkin bagus diterapkan semua gunung. Biar kita ya itulah apa ya, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Mantap. Itu loh. Aku setuju itu deposit berapa? 200 ya? 200.000. Tapi kemarin deposit Nggak ada, deposit itu juga nggak ada teman-teman. Jadi itu nggak tahu ya, itu tuh nggak ada karena udah keburu viral duluan atau memang itu buat nakut-nakutin. Nah itu yang masih belum terjawab sebenarnya. Jadi kemarin tuh kita nanya base camp. Ya jadi untuk yang deposit itu gimana sih gitu. Jawabannya tuh terlalu muter-muter. Dan akhirnya aku tuh kayak nggak nangkep lah poin dari apa yang dijelasin. Intinya yang tak tangkep ya itu cuma kayak buat nakut-nakutin. Tapi kan yang sebelum-sebelumnya ada yang komen katanya deposit. Tapi ketika pas waktu aku itu nggak ada. Nggak tahu. Bisa jadi mungkin karena yang jaga beda. Nah bisa jadi Sip-sipan. intinya kalau yang masalah aturan dan penerapan itu bagaimana kurang tahu. Cuma yang pas kemarin aku naik deposit itu nggak ada. Terus
sampah tetap dihitung. Nah, Yang drone itu juga tetap. katanya itu meskipun ditulis nggak ada yang berhasil nerbangin drone. Oh, Jadi gitu. kalau kita tangkep ya bisa jadi aturan tuh hanya untuk mancing aja. Untuk penerapan di lapangan sebenarnya nggak boleh gitu. Mungkin, tapi nggak tahu. Plus juga ya sulit juga ya. Kalau Iya, nah, kan emang ya salah itu full hutan. rapat dia. Mau ngedrone di situ Ngedrone juga ngapain? agak agak payah. Iya. Kecuali udah di puncak. Nah, ya. Di puncaknya pun rapat. Iya. Ya seperti itu. Tapi untuk deposit sih aku paling setuju itu. Mungkin lebih baik daripada kita ngasih cuma tulisan-tulisan itu. Mending asli ya deposit itu paling jos. Semua gunung Mungkin lebih manjur ya. manjur itu. Kalau sekedar blacklist, aduh jangan. Kurang kalau orang Indonesia kurang. Kenapa saya setuju dengan ada deposit? Karena saya orangnya nggak seperti itu gitu. Jadi santai. Peraturan di Kembang kemarin ya aku santai karena udah terbiasa. Meskipun sampah sekecil apapun tak masukin kantong. Aku nggak mau kayak meskipun aku solo hiking sendiri buang sampah sembarangan, nggak ada yang tahu. Nggak. Takutnya nanti jadi kebiasaan gitu loh. Ya begitulah teman-teman. Ngaprek serius. Oke, kembali ke jalur ya teman-teman. Ternyata enak kalau naik di sini musim kemarau. Karena di awal tertutup maksudnya. Ini udah jalan 19 menit. 600 meter. Ini rekomen selain jalur santai, Cimor Kandang. Maksudnya kita bandingin sama jalur lain loh. Ya nanjak tapi tuh nggak anu yang lain. Ada motor ya. Sana sini ada 2 cabangan. Ini kemungkinan dari Seto juga anu deh, sepi ya. Ini hari Selasa ya. Ya ini full review yuk teman-teman, spesial kita review full Jabar koan Babar. Nah, terkait jalur Babar ini dulu sempat sedikit kontroversi terkait jalur landai, tapi ternyata enggak ya. Konsep landai di gunung itu terus enggak dawatar ya teman-teman. Kita ngomong landai itu bandinginnya juga jalur yang lain. Kalau lain biasanya tanjakannya itu ya terus gitu. Contohlah Cemoro Sewu. Kalau ini perbandingannya ya sama sebelah. Dikatakan landai itu. Ya naik gunung nggak nanjak terus gimana itu? Itu sempat kemarin banyak yang ketipu thumbnail. Padahal orang sini yang anggapnya ya enak jalur ini. Karena cuanya jalur sebelah.
Cuma infonya jalur sebelah itu juga ceto maksudnya. Itu dirubah katanya lebih enak katanya. Anjir, ngabrek. Wow. Lah. Jadi kita baru istirahat di belakang situ. Nggak lama ya. Sampai pos 1. 20 menit. 20 menit. Mantap, 20 menit. Kita cek poin. 857. Oke, kita turunin carrier seperti biasa karena ini pos ya. Oke, break dulu di pos 1 ya. Jaraknya cuma 850-an. Estimasi 20 menit. Dan nanti teman-teman kalau pengen minta track log itu yang video ini aja, nanti DM aja saya. Tak kasih, tapi tak edit dulu biar ada pos-posnya, jadi biar enak. Sebenarnya kalau nggak pakai track log pun jelas. Lanjut kita gas ke pos 2. Ini jam 9. Sampai sini masih banyak aktivitas warga di sebelah kanan kiri. Nyari kayu ya. Nyari kayu. Iya. Ramban. Karena di sini anunya sapi ya. Banyakkan orang sini. Rasanya gini ya, 2 minggu gak naik gunung. Dengkul gemeter. Ya ini aku disuruh review full ini karena ada requestan teman-teman. Saya ini ada salah satu penonton itu disuruh review total karena orangnya mau naik lewat sini. Iya. Mantap. Ya. Karena dia udah tahu kalau ceto itu berat, makanya pengennya lewat sini. Nah, dan tadi malam itu aku sempat moto salah satu pantangan nomor 9. Yang ini teman-teman. Nah itu kira-kira apa ya, aku gak paham maksudnya. Yang corak apa Melati ya? Gunung Melati. Terus yang sebelahnya itu pokoknya inilah ya, tak tayangin ini. Gunung Melati, Polek sama apa ya? Ada kok kita foto. Itu apa ya maksudnya, yang paham ya, karena aku nggak mendalami ilmu per itu-ituan. Kok ilmu ya, bab ya, bab itu-ituan, jadi nggak paham. Kalau yang tahu bisa komen ya, sekalian belajar sejarah yaitu. Soalnya bahasan kayak gitu itu penuh kontroversi. Kalau meskipun ada orang yang paham, belum tentu sama yang ketahui orang lain sama yang kita ketahui. Kadang beda-beda artian. Nah, kita analisa jalur. Ternyata nggak saya aja, Ari juga ngira gitu ini. Loh, apa mas ini loh terkait jalur? Jelasin, aku kan udah. Ini kalau kita lihat tuh kayak datar ya. Tapi kalau kita jalan tuh tiba-tiba napas tuh kayak truk ditanjakan lama-lama nggak kuat. Iya.
Padahal ngegas dia. Modelnya gitu. Langsung Turun persnelem. Ya itulah. Pelan-pelan. Jadi ada yang bilang itu datar, iya bisa. Tapi sebenarnya kalau kita kan gini loh, pandangan kita ini jalur kayak datar, jadi kita otomatis cepet. Nah itu kesalahannya. Kita cepetnya itu terlihat datar, wah cepet, tapi enggak. Lama-lama yo capek, ngap. Jadi ya ritmenya gini, stabil. Plek gitu. Ya seperti yang tak omongin lah, yang sering tak omongin kalau jalur nanjak. Nah ini kan kelihatannya nanjak ya, tapi kita ngerasanya itu kayak ini seolah-olah datar. Iya. Ya itu nanjak, kelihatan nanjak. Ya kan di video kelihatan loh, nggak terlalu masalah, malahan di video. Jadi kayak kita ini terlena harus cepet, padahal itu salah. Wih, lumayan. Mantap. Tanggal 20 yang ke Merbabu komen. Adakah lautan awan di sana? Bersih sekali, tapi itu sangat berdiding. Terlihat kabut tipis. Ya sunscreen Ri. Telat ya. Ben. Hitam. Siapa yang bikin area camp di sini? Anu, camp tinggi golek sunset ya. Wah, seru kayaknya. Wah, kayak seru ini. Next kayaknya kesini nge-camp dari sini udah berpiyuk sunset loh. Jos loh dari sini. Mantul. Dari sini udah mulai nih. Los atas. Panas. Dan ini kayaknya sampai enggak ding. Pos 2 nya tertutup. Masih kedengeran. Lagi rame lomba ini teman-teman. Paling nanti kalau di atas bisa kedengeran ya. Cek. Apa kita udah mepet sama Ceto? Kita hampir deh nyampe pos 2 nya Ceto deh. Berarti setara sama Ceto. Ya biasalah kalau musim kemarau itu kendalanya di panas sama debu. Makanya menghindari jalur ramai itu bagiku wajib. Duh. Apalagi Merbabu via Selo. Wow. Itu debunya udah sepatu tenggelam. Gila, debu terparah, jalur debu maksudnya. Kalau sini masih tipis lah. Lanjut lagi. Kalau di jalur model gini, meskipun nanjak, aku masih bisa ngobrol ya. Kalau enggak panas,
Tapi kalau panas itu, ya Allah, ngobrol itu berat. Iya, iya. Habiskan napas. Iya. Yuh. Berarti kalau musim kemarau itu jarang naik gunung. Mending ke hutan gitu. Tapi Wilis itu hutannya ngeri-ngeri loh. Resiko kayak hewan-hewannya itu mantul ya. Sama suara, polusi suaranya juga mantul. Karena orang sana hobinya adu sound men, hor-hor kan di gunung. Remake Lagunya DJ. DJ. Kan nggak seru ya kita naik gunung, naik gunung ke hutan, backsoundnya remake. Itu kalau yang kalau direkam tuh suaranya saking besarnya bassnya itu. Aduh. Ya itu kendalaku kalau masuk hutan di daerah Wida. Maksudnya nggak hutan banget ya, pinggiran gitu. Kendalanya di polusi suara. Tapi gak minat ke Selamat Jori. Minat ya. Nunggu bisa sampai puncak dulu lah. Iya ya. Masih terbatas kan Selamat. Nah, nunggu sampai bisa aman sampai puncak. Yes. Rugi ya. Rugi dong. Jauh-jauh ke Selamat. Cuma Sampai pos bawah. Ya ini Selamat padahal buka ya, tapi kok nggak terlalu kan ya, rame gitu info-infonya. Nah gini loh, mending sepanjang jalur itu kayak gini. Lumayan loh, kayak terlalu panas. Jalurnya penuh dengan tipuan. Kita cek topografi. Sayangnya ketinggian itu nggak ada ya di pos. Oh kita udah setara sama pos anu. Hah, 2 dari Ceto. Jaraknya ke sini 300 ke arah sana. Oke teman-teman, udah mulai depan itu kembali ke hutan lagi. Melipir ternyata. Kita mengarah ke Ceto. Ya ini anggap aja aku baru pertama ya, jadi kalau nge-review jalurnya itu biar leluasa. Kalau kemarin itu karena ya Mas juga sih. Dan tadi malam itu suhu terendah 17 ya, Ri? 17 di base camp. Kalau di kandang kemarin itu 16. Padahal tinggian kandang ya, tapi kok selisih dikit banget. Wow, ini kemungkinan suhunya ini. Dan apakah SB yang tak rekomendasikan itu masuk? Nah ya kan, pos 2. Kita sampai pos 2 tuh teman. Artinya kita harus break. Oh sekarang ada shelter. Oke sampai pos 2 tanpa nama. Harusnya ada nama nih pos 2. Krenyo. Oh itu ada pos 2 Krenyo. Mantap. Jam
Yes. 45 menit. 45 menit. 40. Break dulu karena ini pos, nggak sopan dak. Nggak sopan kalau pos itu kita langsung jalan. Kita checkpoint dulu. Oke, lanjut. Istirahat 10 menit aja cukup. Dari sini tuh kalau garis lurus ya, itu cuma 600 meter. Garis lurus ya, tapi cuma kok 600. 600 jalan datar aja lumayan ya. Iya, kinanjak. Ya kita nanti sarapannya di pos 3 langsung aja karena udah deket. Nah tapi yang aku lupa itu malah pos 3. Pos 3 itu modelnya gimana ya? Aduh. Nah ini di sebelah kiri kabutnya udah mulai naik dan berkumpul. Semoga nanti kita dapat melenuk. Bisa. Iya tadi jam berapa ya sampai posan? 1,5 jam. 1,5 jam sampai pos 2. Wow, worth it sekali. Nah ini 1,5 jam udah tetap belum nyampe. 1,5 jam. Belum. Jauh. Kalau nggak salah itu sekitar 3 jam sampai pos 2. Kalau nggak salah ya. Bawa carrier. Yang bikin ngagetin di awal tadi tuh kita di briefing teman-teman. Weh, Iya. baru ini ya Salah naik satu lawu di briefing. fasilitas terkeren lah Iya. sejauh ini ya. Kalau di basecamp lain tuh yang briefing ya gate kita, misal kita ikut ke open trip. Kalau enggak ya teman kita yang udah pernah naik. Kalau ini enggak, ini tadi secara khusus Langsung dari pihak basecamp meminta untuk briefing dulu. Briefing. Keren. Harusnya gitu. Dikasih misal ya umumnya lah tempat-tempat yang rekomendasi camp, Ya. sumber air, terus khususnya pantangan-pantangan itu Kalau enggak daerah-daerah yang rawan. rawan, misal Mas nanti hati-hati di sini samping kiri jurang, jadi di sini harus lebih hati-hati. Iya. Kalau enggak di sini daerah angin Mas, dipersiapkan jaketnya. Mm. Kayak gitu-gitulah. Dan dari segi turunnya juga dikasih Ya, tahu tadi dari kalau turun. bisa jangan Lebih dari jam jam 2. 2. Wih, keren. Ya itu penting, penting. Dibilang sepele ya nggak sepele sih, harusnya itu SOP itu. SOP bukan sepele. Ya siapa tahu teman-teman punya estimasi sendiri dan ternyata direkomendasi dari basecamp lebih baik begini gitu kan. Mantap. Dari sini kembali terbuka lagi ya. Nah, dan jalurnya masih seperti biasa. PHP tipis-tipis.
angin terus, angin lumayan. Mantap. Gak banyak ngomong aku, Rek. Untuk kali ini aku gak banyak ngomong sementara ini. Panas. Ya, ini perjalanan ke pos 3 ini udah mepet sama jalur Seto, teman-teman. Di baliknya bukit ini itu jalur Seto. Wih, anginnya. Siulan-siulan dari pohon cemara. Masuk. Nih, Mantap. anginnya kencang jadi nggak kerasa panasnya. Iya. Padahal trek ini. Ya, Saya nggak pakai sunscreen, nggak pakai topi. Mantap. Menyala wajahku. padahal udah sedia topi loh. Tapi ya, seperti biasa, Tertinggal. lupa adventure. Gas. Wih, sampai sini udah ada Edelweiss ya. Tuh. Wih, iya ya. Ini nanti lewat Taman Edelweiss ya. Bukan Taman Edelweissnya Singolangu. Maksudnya kayak taman full Edelweiss. Semoga berbunga. Wah, baterainya tinggal 21%. Nyari tempat sing anu ri, datar terus rimbun. Anu ganti baterai. Mumpung ada kesempatan ngerekam full ini lah. Harap ya? Nah, ya kan semakin mepet jalur Seto. Dari sini tuh kayak gini, gini terus gini. Gara-gara delakon. Mantap. Nah, sebelah sana kabutnya udah mulai tebel, mulai mengarah ke sini. Dikasih tanjakan ternyata. Nah, ini yang dinamakan nanjak itu ada tangganya. Dari tadi gak ada. Itu kalau teman-teman sampai sini naik sepeda bisa. Kalau kuat denggolnya. Yuk. 19 ya, ini mau sampai pos 3. Kita mau agak lama nanti di situ makan, ngopi, ya isoma lah. Pas tengah hari. Nah, ini
harusnya itu jalurnya zigzag teman-teman. Cuma karena ya kayaknya kok percuma sama aja nanjak ya, mending yang ngompas aja biar agak cepet. Tapi ini dulu itu terbuka loh, Riki, tertutup ya. Pohonnya udah dewasa, tumbuh dewasa. Iya loh, seingatku dulu di sini itu terbuka pol. Ini lumayan tertutup. Satu, dua, Iya kan? Tiga. Kosong. 5. Wih, jalan santai. Iya. Dan bicara soal modelan kayak gitu, jalan santai, aku itu nggak pernah hoki teman-teman. Selama ikut jalan santai nggak pernah dapat apa-apa. Aduh, kurang beruntung, kurang hoki ya kalau mainan kayak gitu. Apakah itu judi? Soalnya dulu ya pernah lah tipis-tipis gitu, tapi nggak pernah hoki. Perutnya udah mulai kemerutuk. Mendaki dengan sisa-sisa tenaga. Belum sarapan, makan malam yo enggak, nanjak. Ngompas Ri. Biar cepet deh. Nah ini perjalanan ke pos 3 kita lewat jalur yang ngompas terus ya, lumayan nanjak pol. Kalau teman-teman pengen nggak terlalu nanjak, jangan yang ngompas, gak rekomend, apalagi di panas kayak gini. Nah dan ini kan video ini tayangan lagi live chat ya, jadi teman-teman nggak tahu pos 3 itu gimana. Tebak-tebakan yuk, kira-kira ada yang naik gak? Yes. Terus kalau bener dapat apa mas? Ya kalau banyak yang bener ya nggak dapat apa. Ya dapat selamat. Bercanda kondisi kayak gini, gak bisa. Wah. Apa wah? Melepaskan uap panas, Sisa-sisa kebakaran. kok ada panah-panah. Kita nggak nemu pos 3 ya, apa bener sih tadi ya? Oh tanda panah ini jalur yang sebenarnya. Nah itu loh teman-teman, jalur yang sebenarnya. Wih, menuju ke pos 3, maksudnya sumber air tertutup banget ya. Wih, keren. Kemarin padahal panas pol di sini tuh. Ya meskipun ini juga kerasa panas, tapi lumayan lah, nggak kayak kemarin. Pohon-pohonnya mantap, tumbuh besar.
Ini apa? Oh. Oke, kita skip dulu ya dari sini. Apa ya? Mana kok oranye ya? Apa iku nih? Kok oranye? Oh, ya. Oh. So, oh iya mana uang dibaca uang. Uang tuh. Jeruang. Wow. Oren, Rek. Umumnya kan kalau lutung hitam ya. Ya di laut banyak lutung. Oh, hitam. Ini oren. Ternyata di bawah ada tas dong. Sorry ya, Pak. Bentar lagi sampai percabangan. Sumber air. Tinggal 60 meter. Ya ini faktor lemes-lemes kita itu atau sarapan. Harusnya tadi di pos 2 itu makan, pos 3-nya ngopi. Karena kita ya karena 2 itu genap, jadi kita milih yang ganjil. Sempoyongan nih Rek, aku nih sempoyongan. Dulu ketok nih pos. Oke, pos 3 berarti pos 3 itu percabangan ya, percabangan sumber air. Macanan, kirain mancaan Rek. Oke, break dulu. Ini sumber air. Hah? Oh iya, tapi ya perlu apa? Ini baik, oke. Ternyata di sini ada sumber air, jadi kita nggak perlu ke pos 3 sekarang. Pos 3 ceto. Mantap. Break dulu berarti. Di atas itu Ri. Aku pengen minum langsung Ri. Wah. Berarti kita nggak harus ke pos 3-nya toh. Masya Allah. Ger. Mantul deh. Break kayak di sini aja. Gimana? Cepat. Gak nyokok, jam 11 gak ada yuk. Tengah 11 kita sampai sini. Kok bisa ya?
Kaget wis tau diceto. Lewat babar kaget mesti. Ilusi. Ih. Gambarannya bisa sampai sholat loh nih gini. Biasanya itu kita berangkat pagi dari Ceto itu sampai nek aku ya pos 4 itu pasti udah sore. Nek pos 3 nih mesti malam. Apa sunset. Sunset, Ya. nah, sunset. Paling cepet sunset, paling kayak maghrib. Maghrib tapi masih kelihat gitu. Dan ini kayak nggak terbuka kayak kemarin ya. Kalau dilihat dari tertutup terus. Mantap berarti rek, gak terlalu panas. Oke, break dulu. Makan. Oke. Nah ini kita makan. Ini tempat berteduh yang lumayan ya. Yes, kita gelar tikar di makan di tempat sini karena di situ apa? Teduhannya itu teduhan dong. tempat yang teduh itu nanggung lah. Nanggung ya. Kayak samar-samar ya. Penting kita gelar di sini kayak Kayak hajatan RT itu lah. camping keluarga. Nah ya. Nah di jalur. Gak apa-apa nanti kalau ada yang lewat. Gak langsung aja mas. Los. Nah kita mau makan dulu kan. Ih. Kayak kalau naik mobil jalan keluar kota terus mampir pinggir jalan. Nah gelar tikar. Makanannya udah mateng, bontot. Apa ya? Bekal bontot. Mari makan. Mari makan. Saatnya makan dulu teman-teman. Berhubung apa sumber air sudah dekat gitu. Kita pakai tangan aja. Sombong. Bisa sombong di sini. Bisa sombong, bisa pakai tangan ya. Tangan bersih ya. Sekarang nggak ke Ceto lah, nggak perlu. Kita unboxing teman-teman. Iya. Ini tadi tuh kita kan nggak sarapan, jadi beli dari bawah kan di base camp. Oh ini, Bu, beli sarapan gitu. Dimakan sekarang nggak dibungkus, dah gitu aja. Nggak tahu ini lauknya apa. Iya. Ini sangat-sangat surprise ini. Iya. Imut sekali. Nah, Ultralek. ya. Kita lihat lauknya dikasih apa. Dikasih apa ya? Wih, lumayan lah telur. Telur. Waduh, Sama kikil ya. Gak cuyan kikil lah. Nggak. Gitu pakai itu sebelah. Ini sangat disayangkan karena saya tuh nggak suka kikil ya. Ini nggak apa-apa, dikit-dikit lah. Kita belajar. Lumayan lah. Nah. Oke. Yes, kita makan. Mantap. Mendung. Gidiran mendung. Mantap. Jarang-jarang. Muluk, istilahnya muluk. Makan pakai tangan. Enak kalau bumbunya enak. Enggak terlalu. Bisa lah. Bisa. Si enak. Selamat makan teman-teman ya. Suapan pertama buat saya aja. Nah, kita juga bawa ini ya ini produk terbaru di rumahku. Iya. Yang mau order bisa DM. Ya, DM aja. Ini kerupuk seblak. Bisa kirim-kirim gitu. Aman. Saya mau berniaga lagi bab kerupuk perkerupukan. Karena yo aku sendiri suka kerupuk. Tapi ini pasnya mantap. Nggak kuat aku. Ya teman-teman mungkin gitu aja untuk manunya ya. Untuk makannya. Kok kayak karena kita bukan Tan Boykun. Habis makan, ku terus ngopi. Mantap. Dan kita masih di jalur. Ini tiba-tiba ada rombongan pelari itu, wah lucu ini. Iya, mana tikungan ini. Tikungan.
Dia gabrus. Gabrus. Oke teman-teman, istirahat udah lumayan lama banget. Ini udah jam 12, kita lanjut ke pos 4. Dan tadi kita dikasih tahu estimasi 80 menit atau 2 jam. Itu sampai ke Bulak peperangan. Ya, kalau di gambar ini nggak terlalu panjang ya berarti. Dan kondisi di sebelah kiri udah seperti itu. Kita ada di bawah awan. Ini mungkin kalau di puncak itu lautan awan. Karena kita ada di ketinggian 2500-an. Itu kita ada di lautannya, di dalam lautan. Menyelam kita. Nah, ini tanda kok kita ada di lautan awan, di tenggelam itu kadang masih terbuka. Yang bawah enggak. Jadi ini kalau dari atas keren. Nah, dari sini jalurnya kiri itu udah tipis. Siri, yuk ngap langsung ya. Yuk mandek. Pergerakan awannya loh, plus anginnya kenceng di atas, keren. Plus suara musiknya. Suara musik, oh iya. Dah. Angin, mantap. Terima kasih. Lumayan lah. Dan ini kita bawa bekal air tambah 1 botol buat ke Hargodumilah. Ya, semoga keturutan teman-teman. Meskipun masih banyak tempat-tempat di Lawu yang pengen tak explore, dan salah satunya ini pengen merasakan ngecamp di puncak 3200 mdpl. Itu berarti camp tertinggiku kalau ini nanti keturutan, ya semoga. Selama ini kan kalau ke Lawu ya tadi ngecamp pasti di mana ya, Mbok Yem lah paling tinggi. Ya udah 3000-an sih Mbok Yem. Kalau Hargodumilah kayak belum, ada sih, mungkin dulu ada. Dan apalagi ini momen bulan purnama plus lagi dingin-dinginnya. Wow. Apakah kita dapat minus? Ya, kalau bisa jangan dong. Satu aja, satu. Lihat termometer di bawah 10 tuh udah. Iya. Bagi kita orang dataran rendah, 10 itu udah dingin pol loh. Udah banget wesan. Skip sih yo. Ini baru istirahat lama. Nah, ini sekitar 20 meteran ya. Udah tak trek lurus itu 400 meter nggak ada, 400 meteran lah. Itu sampai pos 4-nya Ceto. Cuma emang dari sini tanjakannya udah mulai lumayan. Nah, kira-kira teman-teman yang udah nyobain Babar itu gimana? Apakah terkejut dengan perbandingan sama Ceto atau masih ngerasa berat?
ya komen aja teman-teman. Pokoknya jalur sini tuh agak gimana ya, kayak menghipnotis kita untuk jalan terus. Kelihatannya nanjak, tapi kalau kita lihat deket itu kayak datar. Nah misal gini, kita ngelihat jauh itu kayak nanjak, tapi kalau kalian lihat gini nggak begitu, kan lucu ya. Bisa ini. Akhirnya kan nyampe cepet. Iya. Soalnya termotivasi karena ini jalurnya. Pikirannya tuh gitu. Bisa ini. Istirahat depan lah. Iya. Karena tiba-tiba. Nah itu ya nanjak. Bisa teman-teman nggak ngelihat sana terus, ini dianggap datar loh, serius. Ini terus ya misal kelihatan datar. Tapi ya ini konsepnya seperti tanjakan ala-ala mana itu ya, mana ya sing buat anu tiba-tiba nggak kuat itu loh kalau buat motor, truk gitu. Nah itu yang sering terjadi di jalur gunung. Ini masalah mobil ya. Kadang orang mengira ini tanjakannya nggak begitu, akhirnya kan persneleng ditinggiin. Nah lama-lama waktu mau dipindah gigi rendah nggak bisa, akhirnya jegagu, wes ganjel toh. Ya begitu teman-teman. Nah itu triknya, bukan triknya, apa? Wah, strawberry mas. Dek gini, wah gini. Iya. Ambil. Ambil jari. Ambil jari kayak gini talani. Lho dek gini, aku demen karo Mas Juga nyegolek wae. Strawberry hutan. Hai, itu. Oh berarti ngarep oke nguri. Kayak ning ndi ki? Ning jebol larangan ki. Gede panen. Bentuknya beda mas. Iku sing nganu, sing gede. Si strawberry. Sing tipis. Jerone kopong. Sampai mana tadi bahasanya mobil ya? Ya seperti itulah. Ini aku lali dek. Terhipnotis sama itu strawberry. Yes, ya dek. Ketika angin diam langsung full gabut. Tapi ini masih ngerasa dikit-dikit itu ada panasnya. Otomatis di atas kabut ada kabut, ada matahari, ada lautan. Ngepel, hambekan mas. Tak kasih tips ya teman-teman, ketika capek itu cobalah makan buah yang warga setempat, apa sini jalur setempat. Tapi gimana ngambilnya yuk? Kok tinggi sekali? Sekali. Iya tinggi rek kira. Iso. Kita cari yang di atas ya, di depan deh. Terlalu effort banget. Aku ini ya penekan sama juga. Malah berdua kok jurang ya. Sakit oke. Ya? Duk nosek wae kirirmu. Oke, Ari mencoba mengambil. Lah sing iku arbei. Iya. Sing mau model ke strawberry. Oh berarti banyak ini nanti di depan. Harusnya ini udah banyak sih, cuma kok nggak banyak ya. Jadi nggak banyak. Apa lihat kono ya? Gak lah lewat cedek ini so. Iku kan mbok ora nggih pange sing kono. Monkey the Ruffy. Memetik buah. Wih. Duri guys. Nah. Masya Allah. Salah satu sumber makanan di Lawu
Arbey. Wah, ini saatnya kita ke Jogolarangan nih. Wah. Kita kemarin bawa aqua ke rumah ya. Sampai se-aqua. Sampai nggak kemakan. Enggak, iya. Cobain deh. Kayaknya asem deh. Oh, kawan. Mantap, mantap. Oh iya. Mantul. Ger. Kesegaran hakiki. Tapi so. Wis. Ten. Aku tanggul sing cedek-cedek karo Arbey mak sing strawberry wae. Gas. Lanjut. Nah, di sini. Kalau dari apa aku ada sih. Kalau dari segi manis itu masih manisan saya. Enggak. Maksudnya manisan yang kayak strawberry itu loh. Iya. Tapi kopong itu dalamnya. Iya. Biasanya yang enak itu perlu perjuangan. Iya sih. Tapi juga jurang juga sih. Iya. Berjuang tapi kita nggak bodoh-bodoh ya. Tetap harus berpikir logis dong. Makanya kalau teman-teman ngejar sesuatu, misal dia kalau emang itu effortnya terlalu ngeri, tinggalin lah. Ingat, di dunia ini tidak hanya kayak apa aja kata-kataku ya, jadi alhamdulillah dikasih mande. Kita ke pikir dulu.